Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rashid dengan nomor BP 2010233007 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan kerja saya yang ikut berpartisipasi dalam materi kali ini, yaitu Putri Rahmadani dengan nomor BP 2010111048 dan Yoga Rehan Oktamar dengan nomor BP 2010943010. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai karya ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ria Febrina, SSM Hum. Baik, yang pertama kami akan membahas tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah atau dalam bahasa asing bisa disebut juga dengan scientific paper, merupakan karya tulis yang sengaja dibuat guna untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya karya tulis ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah ini ditulis secara runtut, sistematis, dan menyajikan beberapa fakta umum, dan juga ditulis menggunakan metodologi penulisan yang benar. Dan penulisan karya ilmiah ini menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasanya yang berbentuk formal, dan kata-katanya tersusun secara teknis dan didukung dengan fakta yang dapat diambil bukti kebenarannya. Dari sumber lain, kami dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat oleh penulis atau peneliti yang isinya berupa pembahasan ilmiah dengan tujuan menyampaikan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Putri Rahmadani. Kepada saudari Putri Rahmadani, dipersilakan. Baiklah, saya Putri Rahmadani, nomor BP 2010111048 akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Pertama yaitu karya ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, definisi dari karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat oleh seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya. Penulisan dalam karya ilmiah ini didasarkan pada pengkajian atau penelitian ilmiah yang ditulis secara sistematis yang menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Karakteristik dari karya ilmiah ini yaitu ada 3. Pertama yaitu komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah ini yaitu bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, pada dasarnya semua karya ilmiah memiliki sistematika seperti pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Karakteristik yang kedua yaitu tentang sikap penulis. Dalam penulisan karya ilmiah ini, sikap penulis lebih bersifat objektif, yaitu disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa yang impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Karakteristik yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini yaitu bahasa baku atau bahasa formal yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, menggunakan diksi atau pilihan kata yang benar dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan jenis dari karya ilmiah ini yaitu pertama ada skripsi, yaitu sebuah karya ilmiah sebagai persyaratan terakhir bagi mahasiswa strata 1 atau S1. Kedua yaitu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang berisikan hasil penelitian yang dikemas secara ringan namun bersifat formal. Yang ketiga itu ada tesis, sebuah karya ilmiah yang berisikan tentang pernyataan atau teori yang berisikan juga argumen pendapat
pendapat dari mahasiswa yang diperuntukkan untuk tugas bagi mahasiswa tingkatan kedua. Yang keempat yaitu ada disertasi, merupakan sebuah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor bagi mahasiswa. Jenis yang kedua yaitu karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah merupakan sebuah tulisan yang menyajikan fakta umum dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang bersifat sintesis atau analisis, karena sering dimasukkan dalam karya non ilmiah. Penulisan dalam karya semi ilmiah ini yaitu ditulis dengan bahasa yang konkret, kayak bahasa formal, kata-katanya bersifat teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan secara benar atau tidak. Ciri-ciri atau karakteristik dari karya semi ilmiah ini yaitu pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua yaitu fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa formal yang populer. Yang keempat yaitu isi dari karya ilmiah ini lebih mementingkan tentang diri si penulis atau pendapat si penulis. 5 yaitu isi dari karya ilmiah ini tentang sesuatu yang melebih-lebihkan. Yang keenam yaitu usulan-usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Bentuk-bentuk dari karya semi ilmiah ini yaitu ada artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Jenis yang ketiga yaitu karya non ilmiah. Karya non ilmiah merupakan sebuah tulisan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Karya ilmiah ini bersifat subjektif, tidak didukung dengan fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer dan biasa digunakan dengan bahasa yang tidak formal. Ciri-ciri dari karya non ilmiah ini yaitu satu, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Kedua yaitu fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu gaya bahasa bersifat konotatif dan populer. Empat yaitu tidak memuat hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan dalam karya ilmiah. Yang kelima yaitu penyajian disertai dengan sejarah. Dan 6 bersifat imajinatif atau karangan dari penulis. 7 yaitu situasi didramatisir. 8 yaitu bersifat persuasif. 9 yaitu tanpa dukungan bukti. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari karya non ilmiah adalah 1 dongeng, 2 cerpen, yang ketiga yaitu novel, 4 drama, dan 5. Berikut kali ini perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Jadi, perbedaan persamaan karya ilmiah akan dikriteriakan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu sistematika. Sistematika di dalam karya ilmiah yaitu meliputi pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pusaka. Sedangkan di dalam karya semi ilmiah, sistematikanya meliputi opini dan fakta dari penulis. Dan sedangkan di dalam karya non ilmiah, sistematikanya meliputi orientasi, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata di dalam karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan di dalam karya semi ilmiah, diksi atau pilihan katanya yang digunakan itu menggunakan bahasa formal, populer. Dan sedangkan di dalam karya non ilmiah, diksi yang digunakannya itu menggunakan bahasa yang konotatif populer. Yang ketiga yaitu sifat karangan. Sifat karangan di dalam karya ilmiah yaitu bersifat eksposisi dan deskripsi. Sedangkan di dalam karya semi ilmiah, sifat karangannya itu bersifat argumentasi dan persuasif. Dan sedangkan di dalam karya non ilmiah, sifat karangannya itu bersifat persuasif, narasi, dan deskripsi. Yang keempat yaitu bentuk atau jenis. Bentuk atau jenis di dalam karya ilmiah itu seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, skripsi. Sedangkan di dalam karya semi ilmiah,
jenis atau bentuknya seperti editorial, opini, resensi buku, dan tips. Dan sedangkan di dalam karya non-ilmiah, jenis atau bentuknya seperti novel, roman, dan dongeng. Yang kelima yaitu fakta yang disajikannya. Fakta yang disajikan di dalam karya ilmiah yaitu fakta yang berdasarkan pengamatan. Sedangkan di dalam karya semi ilmiah, fakta yang disajikannya itu fakta umum yang bersifat subjektif. Dan sedangkan di dalam karya non ilmiah, fakta yang disajikannya itu fakta pribadi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu sifat penulis. Dalam karya ilmiah, sifat penulisnya itu objektif dan impersonal. Sedangkan di dalam karya semi ilmiah, sifat penulisnya itu subjektif. Dan sedangkan di dalam karya non ilmiah, sifat penulisnya itu subjektif dan imajinatif. Persamaan dalam karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah adalah: pertama, karya dalam bentuk tulisan. Kedua yaitu ditulis dengan sistematis dan terstruktur sesuai dengan jenis karya ilmiah. Ketiga yaitu isi dalam karya ilmiah merupakan hasil pengamatan dan pengalaman dari si penulis. Baiklah, sekian video presentasi kami dari kelompok 12 tentang karya ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi